Halo, assalamualaikum dulur. Jumpa lagi bersama saya dalam video Ngawi. Di video kali ini saya akan melakukan review dan juga cek suara, cek sound dari driver Blameless 270 ya. Jadi ini adalah driver buatan skematiknya buatan Pak Anistardi ya. Nah ini SCH Anistardi Blameless 270 atau biasa disebut disingkat ya BL 270. Nah ini mungkin bagi sebagian orang yang join di grup Facebook DI Audio Indonesia mungkin sudah familiar, bahkan mungkin sudah khatam ya dengan driver ini. Tapi bagi teman-teman yang masih pemula, yang masih baru belajar, mungkin agak asing ya dengan driver ini. Driver itu apa dan keunggulannya seperti apa, dan nanti akan saya ulas di sini ya. Kita akan review dulu mulai dari drivernya ini ya. Jadi ini driver untuk skematiknya dari Pak Anistardi ya. Ini untuk blognya atau untuk keterangan lebih lanjutnya, skematiknya juga layoutnya bisa teman-teman download ya, bisa teman-teman baca-baca juga. Di deskripsi video saya sudah simpan linknya. Lalu ini untuk PCB nya sendiri dari Lele Audio Lamongan ya. Ini ada WA nya, cuma saya sensor. Ini Lele Audio Lamongan. Jadi kit ini saya nggak beli lor ya, ini pemberian dari salah satu teman saya, dan ini kayaknya sudah rusak sih tadinya sudah kebakar mungkin, karena di bagian PCB nya ini terdapat beberapa bagian yang terbakar ini. Nah dan juga bagian bawahnya ya, ini sudah mungkin tadinya nggak bunyi gitu karena konslet atau apa, dan di sini sudah saya perbaiki beberapa komponennya dan juga sudah fix, sudah sembuh lur, sudah normal kembali. Nah di sini saya akan coba reviewkan dulu mulai dari drivernya ya. Setelah itu kita akan cek suaranya. Jadi driver Blameless 270 atau BL 270 ini termasuk driver yang kelas AB ya, tentu saja kelas AB, dan dia main di 4 ohm. Main 4 ohm sekitar 220 wattnya ya, kalau kita lihat dari skematiknya dan juga dari simulasinya. Nah ini untuk power supply nya sendiri dia menggunakan sekitar 55 volt DC lur. Jadi kalau 55 volt DC itu kalau dari trafo sekitar 38 VAC ya, kalau nggak salah, silahkan dihitung lagi, sekitar 38 volt AC. Tapi kalau trafo pasaran itu kan jarang ya yang 38, kecuali kita beli custom. Paling ya kalau nggak 32 ya 35, kalau nggak gitu 40 voltasenya. Itu saya sarankan pakai di 40 saja sih. Soalnya kan kalau tulisannya 40 nanti ada drop tegangan sedikit, jadi nanti bisa pas di sekitar 38 volt AC atau 55 volt DC seperti itu. Dan ini untuk rekomendasi finalnya sebenarnya dia menggunakan Sanken lur, menggunakan Sanken 2 set. Sanken 2 set untuk power supply nya menggunakan 55 volt DC seperti itu. Nah untuk powernya seperti ini lur ya. Ini kalau dibilang simple sih nggak terlalu simple lur, karena kalau yang simple itu OCL ya, OCL 150 itu simple, terus SOCL 504 506 simple. Tapi kalau ini ya untuk kerumitannya lebih rumit daripada OCL gitu, dan ini untuk komponennya juga lumayan lebih banyak lah dari OCL ya. Di sini menggunakan input ya, kapasitor inputnya dia menggunakan 8,2 mikro. Lalu di sini ada beberapa TR, ini transistor lur ya. Ini transistor dan direkatkan ini, dijadikan satu. Tujuannya itu, nah ini kan transistor ya, ini transistornya itu ada 2 cuma dijadikan satu. Ini juga sama, 2 dijadikan satu. Ini tujuannya apa? Tujuannya supaya suhu dari transistor yang direkatkan ini itu sama suhunya. Jadi ketika suhunya sama, otomatis DCO nya itu kecil, DCO nya itu nggak tinggi lur, karena DCO itu kan pengaruh banget sama transistor ini. Jadi kalau jangan heran ya, misalkan kita sudah setting DCO sudah bagus, tapi nanti ketika powernya panas
itu DCO nya agak rubah sedikit. Terus nanti kalau DCO nya dingin, powernya dingin, DCO nya agak nurun. Ya itu emang seperti itu lur. Karakteristik power atau rangkaian amplifier itu emang sangat terpengaruh pada suhu lur gitu. Jadi misalkan ada DCO yang goyang sedikit ya nggak masalah, soalnya itu terpengaruh dari suhu transistor gitu. Nah di sini dia sudah ada setting DCO ya di sini. Ini untuk setting DCO nya. Lalu ini ada TR fast. Nah TR fast ini dia wajib dikasih pendingin kecil seperti ini ya, karena TR fast ini dia lumayan panas seperti itu. Karena ini arusnya gede lur kalau TR fast, supaya suara drivernya itu bagus, nggak cacat. Jadi dikasih arus yang gede tapi konsekuensinya dia agak panas, jadi dikasih heatsink seperti ini, pendingin kecil seperti itu. Lalu di sini dia belum TEF lur ya, jadi belum triple emitter follower, jadi masih DEF, double emitter follower seperti itu, belum TEF. Lalu di sini ya seperti ini lur, cuma lalu di sini ada TR ya, ini yang kabel ini namanya TR via servo, menggunakan BD biasanya ya kan, BD 139. Ini wajib dipasang di TR, di pendingin utama ya, dengan TR final, karena ini fungsinya sebagai suhu, lagi-lagi berhubungan dengan suhu lur ya, karena rangkaian itu sangat bergantung pada suhu. Jadi ini ditempelkan di pendingin final, gunanya sebagai sensor bias. Nah ini untuk setting biasnya ya, seperti ini. Jadi ini sudah bisa disetting DCO, setting bias, seperti itu lor ya untuk kurang lebih reviewnya untuk drivernya. Selanjutnya kita akan rakit dengan final, dengan input dan juga dengan speaker, lalu kita dengarkan suaranya dan nanti di akhir video kita simpulkan seperti apa untuk hasil akhirnya. Oke. Nah, oke lor ya, ini sudah selesai saya rakit. Di sini saya menggunakan satu set TR final ya, karena ini cuma buat percobaan, cuma buat tes suara lor ya. Di sini saya gunakan satu set TR final dengan tegangan sekitar 40 volt DC lor ya. Oke, sekarang kita langsung play untuk musiknya. Dan ini saya nggak pakai aksesoris ya untuk musiknya, jadi ini murni suara dari drivernya. Oke, kita play ya untuk potensionya.
Nah oke lor ya, jadi kurang lebih seperti itu suara dari kit driver BL270 ini. Menurut pendengaran saya ya, untuk kit ini tuh dia karakter suaranya cenderung ke low mid lur. Jadi midnya itu bukan mid yang mid high, mid tipis gitu enggak, tapi dia midnya itu mid yang tebel. Jadi cocok banget buat dulur-dulur yang mungkin suka karakter mid tapi midnya itu cenderung ke low, mid low gitu, midnya tebel gitu. Jadi enak ini buat kendangan. Tadi juga saya tes untuk kendangan ya, suaranya itu tegas, kendangnya itu tegas karena low mid enak. Dan juga ini menurut saya untuk close up mungkin bisa ini, soalnya dia nada rendahnya itu dalam lur, enak gitu, nada rendahnya itu bagus, mungkin bisa ya dimainkan untuk close up seperti itu. Tapi untuk yang saya sarankan sih cocok main untuk di mid low, mid yang tebel ini bagus banget lur. Sebelumnya kan saya pernah nge-review itu ya, perkutut ya, perkutut big perkutut, beda karakternya. Kalau big perkutut itu dia mid hack, jadi midnya tipis tapi hacknya itu bagus, gemerincing gitu. Tapi kalau ini enggak, dia tuh midnya bagus cuma hacknya kurang, hacknya itu ya bener-bener enggak, kurang menurut saya pribadi. Tapi dia bagusnya itu di low nya, mid low, kendangannya itu bener-bener bagus. Bahkan kalau dibandingkan dengan perkutut ya, ini untuk hacknya kurang keluar lur. Kalau perkutut itu hacknya apa sih namanya, bener-bener kelihatan gitu. Kalau ini enggak, hacknya mendem dia, tapi bagus di low midnya, di mid yang tebel, bagus ini. Mungkin nanti next video kita akan coba main di low sub lur ya, kita pakai settingan di low sub, soalnya ini kan nggak pakai settingan, tadi kita main polosan seperti itu. Oke lur ya, sekian video kita kali ini, semoga ada manfaatnya. Kita akan sambung di video-video kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, jos.